Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Apa kabar semua para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang KJP nih ya. Karena banyak juga perdebatan nih ya. Ternyata di TikTok juga ada tuh yang komen. Sebenarnya KJP itu untuk siapa sih? Untuk anak-anak yang berprestasi dan pintar atau untuk orang yang kurang mampu gitu? Karena namanya aja Kartu Jakarta Pintar ya, pasti beranggapan bahwa kartu ini diperuntukkan atau, beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi, tapi, pada kenyataannya bukan untuk hal tersebut ya, harus dipahami definisinya berbeda. Nah, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasinya agar teman-teman tidak salah persepsi atau tidak salah paham tentang KJP dan, fungsi dari KJP itu apa. Jadi jangan disalahgunakan untuk teman-teman yang sudah, mendapat KJP nih, para warga yang sudah dapat KJP jangan disalahgunakan, karena fungsinya apa di video ini Mas Eka akan jelaskan. Tapi sebelum itu untuk para warga yang mungkin baru bergabung di channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke website KJP-nya ya, di seperti ini. Jadi website KJP-nya seperti ini, teman-teman tinggal masuk ke kjp.jakarta.go.id. Nah, bagi teman-teman yang sampai sekarang belum cair dananya, bisa ngecek dulu statusnya ya teman-teman ya. Ngecek statusnya di sini, tinggal diklik, kemudian masukkan NIK, pilihnya tahunnya tahun 2022, kemudian pilih tahapnya tahap 2 dicek. Kalau datanya ditemukan, QQ-nya sama dan segala macamnya sama, maka teman-teman tunggu sampai akhir bulan. Kalau misalkan belum keluar juga atau belum disalurkan juga, teman-teman silakan langsung konfirmasi ke sekolah ya. Kemudian jika datanya tidak ditemukan, ini sudah dibahas oleh Mas Eka ya, silahkan dicek di videonya Mas Eka tuh. Nah, di sini ya, ini udah banyak banget, jadi teman-teman atau para warga tinggal ngecek aja di situ ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. KJP itu untuk siapa sih? Untuk siswa yang berprestasi atau pintarkah, atau untuk siswa yang kurang mampu? Nah, di, website KJP sudah dijelaskan banget nih di sini ya, informasi umum tentang KJP. Kartu Jakarta Pintar Plus atau lebih kita kenal sebagai KJP adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA atau SMK dengan dibiayai penuh dana APBD Provinsi DKI Jakarta tuh. Jadi sebenarnya program KJP ini adalah sebuah program untuk memfasilitasi teman-teman kita atau para warga yang, eee, tidak mendapat akses pendidikan gitu, sehingga diberikanlah KJP kemudian, dengan harapan, para warga ini bisa bersekolah dan bisa ya, menambah pengetahuan nih dalam bahasanya pintarlah seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan dia tidak pintar? Lah kan bukan dituntut pintarnya sebenarnya ya, yang penting anak ini bisa bersekolah dulu nih, mengenyam pendidikan full sampai dengan SMA ataupun SMK minimal seperti itu ya. Jadi diperuntukkan untuk itu. Bagaimana Mas Eka kalau misalkan anaknya, pintar dan mampu? Ya kalau anaknya pintar dan mampu ya nggak perlu dapat KJP, kan sudah mampu. Nah, yang permasalahan adalah anak yang punya potensi, besar untuk pintar tapi terhalang, tidak bisa sekolah gitu, tidak bisa merasakan sekolah karena ekonominya. Nah, KJP ini hadir di tengah masyarakat seperti itu untuk memberikan akses pendidikan, khususnya bagi warga DKI Jakarta. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Makanya kalau misalkan ada perdebatan, KJP itu untuk siapa sih? Untuk anak-anak yang, pintar atau untuk masyarakat yang kurang mampu? Nah, itu tadi jawabannya ya, untuk memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu agar bisa menikmati atau mengenyam pendidikan minimal sampai dengan SMA. Kan nggak fair ya, mereka pengen sekolah gitu ya, memiliki hak yang sama tapi tidak mampu, makanya hadirlah Kartu Jakarta Pintar tersebut. Kemudian manfaat dan dampak positifnya tuh apa aja sih di sini ada ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun tuh, jadi usia sekolah ya, untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan, menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah, universitas, rintisan wajib belajar 12 tahun. Jadi, teman-teman juga atau para warga juga sekarang itu bisa, melanjutkan ke KJMU-nya. Kan banyak ya, eee, pengen melanjutkan kuliah tapi terhambat oleh
dana pendidikannya. Nah, untuk teman-teman atau para warga yang sudah mendapatkan KJP itu bisa lanjut ke KJMU ya, dan itu sangat 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 sangat, menolong atau membantu para warga yang memang secara ekonomi kurang dan ingin, mengenyam pendidikan tidak mampu, udah itu sangat-sangat terbantu banget ya. Kemudian, meringankan biaya personal pendidikan, ya otomatis jadi biaya pendidikannya disubsidi atau diberikan dibantu oleh pemerintah ya. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out, atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, itu yang tadi Mas Eka jelaskan di awal ya. Jadi memfasilitasi ya, yang udah ekonominya kurang mampu, dia tidak bisa bersekolah, dengan adanya KJP sangat ditolong. Makanya kalau misalkan ada rumor yang bilang KJP itu akan dihapus, ya bisa jawab sendirilah ya. Kemudian mendorong siswa putus sekolah atau drop out atau anak tidak sekolah agar mendapat layanan. Karena, di sini juga nih ya, di yang poin yang ketiga ini, dia nanti ada, namanya data putus sekolah atau DPT atau apa Mas Eka lupa ya. Jadi nanti bisa dari kelurahan itu bisa diusulkan. Jadi untuk anak-anak yang putus sekolah kemudian dapat KJP dia didorong untuk sekolah lagi. Bisa melalui, eee, sanggar kegiatan belajar atau PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, atau lembaga kursus dan pelatihan itu dapat KJP-nya ya. Kemudian meningkatkan pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan dasar menengah. Kemudian meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah maupun peserta didik kesetaraan dan kursus untuk memasuki pasar kerja untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan. Intinya adalah KJP ini sebuah program yang, memberikan akses kepada para warga DKI Jakarta nih untuk bersekolah yang kurang mampu ya, itu difasilitasi untuk bersekolah ya dengan dana yang disalurkan melalui KJP. Bagi yang mampu dan berprestasi, ya udah kan udah mampu, cari beasiswanya yang lain gitu atau cari bantuan yang lain. Kalau yang, eee, berprestasi tapi kurang mampu, itu sangat diusulkan sekali. Nah, permasalahan adalah banyak penerima KJP yang sudah menerima KJP, tapi belajarnya males-malesan, tapi belajarnya ogah-ogahan, sekolahnya kadang masuk, kadang tidak. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sebab di aturannya pun kalau misalkan penerima KJP kemudian di situ dia tidak masuk berturut-turut selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa langsung diblokir. Kemudian tawuran diblokir, itu ada yang udah dibahas sama Mas Eka ya, hal-hal yang bisa KJP-nya diblokir. Jadi kalau udah dapat KJP tugasnya tinggal belajar 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 dan belajar aja gitu ya, dan dananya jangan disalahgunakan nih oleh orang tua. Kebanyakan yang ada di dasar. Nah, sekolah dasar itu biasanya dipegang sama ibunya, akhirnya dananya digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Bahkan ada yang digadai, hati-hati itu ya, KJP digadai, kedetek, ya udah ya salam, sekarang dapat KJP-nya susah. Oke, teman-teman, itu ya, yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang lebih, bermanfaat lagi pada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.